just silence loud, but I knew it was you. We were dancing on a wire, one wrong move and we'd fall down. But I'd risk it every time just to keep you around. You were running from the thunder, hiding pain behind your smile. But I saw through all the silence and I stayed a little while. You say love's just too heavy, that your past won't let you go. But I'm right here, if you let me, we can take it slow. Don't walk away, not now, not now. Let me be the light when you're burning now. We don't have to fix it all tonight, but we can hold on, we can try. Don't let go, just breathe somehow. Even broken hearts can turn around. I won't give up, not here, not now. So stay with me now. Stay with me now. Senyores, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Kali ini kita punya Land Cruiser 300 GR. Sepertinya semenjak Solar Dex naik ya, jadi bahan bakar diesel Pertamina Dex per hari ini itu harganya 27.900. Tapi kok kayaknya sekarang pecinta LC makin gila ya, makin liar ya, makin frugal dan makin ugal-ugalan beli LC. Semenjak kalau kita ngelihat beberapa LC kita tuh kayak ini contohnya, misalkan kadang-kadang videonya belum naik mobilnya udah keburu laku ya. Jadi kita bingung banget bisa begitu, tapi kita juga bersyukur juga di tengah gonjang-ganjing Dex naik ya, LC ternyata tetap nggak goyang. Tapi kalau di Innova atau Fortuner tetap kita mengalami namanya koreksi harga dan juga penurunan daya beli konsumen. Tapi kalau untuk LC belum. Oke, kita cerita dulu singkat. LC 300 pertama kali keluar launching di Indonesia itu maju sekitar 3 atau 4 bulan dari worldwide launching. Jadi pertama kali keluar itu di Timur Tengah karena permintaan paling banyak Land Cruiser 300 itu di Timur Tengah. Nah, pada saat masuk ke Indonesia, masuk dengan barang yang limit sekali. Jadi barang-barangnya itu terbatas, kayak contohnya LC 300 VXR pertama kali keluar 70 tahun anniversary dan warna abu-abu, konon katanya cuma 5 atau 7 unit saja. Lalu sisanya warna putih dan juga hitam, dan ada mysterious color yang katanya warna silver hanya beberapa unit, tapi kita belum bisa confirm ya, karena kita kemarin sempat ketemu satu kali itu LC 300 VXR B888 CEO itu warna silver, tapi kita belum tahu apakah dia ganti warna atau dia SPPF ya. Oke, lanjut singkat cerita 2021 karena unitnya tuh terbatas, orang-orang inden gila-gilaan. Dealer yang dapat barang duluan memanfaatkan momen tersebut menjadi momen FOMO. Jadi FOMO sendiri itu singkatan dari Fear of Missing Out, di mana teman-teman yang punya LC yang masih belum kaya ya, kayaknya masih nanggung tuh Om. Itu beli 2M sekian, dijual di sampai di terakhir itu gue inget last transaction itu 3,5 sampai 3,6 M. Orang Indonesia gila ya kalau kita pikir-pikir ya. Kalau kita pikir banyak yang susah, ternyata yang kaya juga nggak sedikit. Nah, jadi 3,5 dan akhirnya pada 2022 supply itu kosong. Makanya kalau kita ngelihat LC 300 Tunik 2022 itu nggak ada. Jadi yang ada tuh di 2021 sampai 2023. Jadi di 2022 kosong, 2023 baru mulai keluar lagi. Nah, 2023 harga sudah mulai turun normal. Turunnya tuh gila, John. Dari 3,5 miliar turun jadi 2,8 miliar. Lalu lama-lama turun normal di bawah harga on the road. Ya, ada di situ mulai Toyota memberikan beberapa diskon, ada yang diskon 20 juta, 50 juta, dan mungkin ada yang lebih dari itu, tergantung dari beberapa dealer yang mungkin punya stoknya udah mau dibuang gitu ya kan, mungkin diskonnya akan lebih besar. Nah, sekarang mobil ini itu kita boleh bilang secara driving impression mobil LC 200 VXR yang last edition atau 2016 ke atas, pribadi orang-orang lebih suka. Mungkin karena dari karakter mesinnya yang masih VD engine, karena VD engine sendiri adalah salah satu mesin diesel legendarisnya Toyota,
Dan memang kalau kita bicara VD engine di last edition, itu pasti mesinnya sudah mengalami banyak improvement dan itu enak sekali ya. 8 silinder terakhir. Jadi orang begitu turun ke 6 silinder, banyak yang kaget sama tenaganya dan juga suara mesinnya yang seperti aduh, ya kan kalau kita berpikir lagi, ya. Tapi biar bagaimanapun, ada yang bilang Fortuner Pro Max, ada yang bilang mobil ini tuh naiknya ngawang-ngawang. Tapi balik lagi mungkin dari segi model, dari segi naik, Toyota nggak mungkin memberikan kesan yang berkurang dari sebuah Land Cruiser. Tapi kita bicara sebuah Land Cruiser, itu produk paling mutakhirnya Toyota, di mana setiap generasi itu mempunyai ciri khas dan mempunyai kelebihannya masing-masing. Maka dari itu biasanya kalau pecinta Land Cruiser fanatik, 40, 70, 80, 100, 200, 300, they have it all gitu loh. Karena mereka punya yang namanya taste, mereka punya rezeki untuk ngumpulin. Jadi mereka tahu setiap seri Land Cruiser tuh mempunyai karakter masing-masing. Oke, lanjut. Ini adalah Land Cruiser 300 GR di mana perbedaan harganya sendiri itu sekitar 100 jutaan atau mungkin hampir 200 jutaan. Tergantung on the road kalian di kota mana. Dari VXR, perbedaan yang paling signifikan ada di bagian grill. Grillnya ini mengusung desain heritage, di mana grillnya itu masih ada logo Toyotanya, sedangkan kalau VXR itu semuanya memanjang dan ada penambahan body kit. Sedangkan GR Sport ini mungkin seakan-akan dibikin spek seperti Sahara, di mana mobil ini untuk dipakai overland, dipakai untuk endurance, dan juga untuk dipakai yang lebih disiksa. Maka dari itu biasanya kalau kita punya LC 300 GR, ini LC yang nyeleneh nih menurut gua. LC itu ciri khasnya itu bagasinya bisa dibuka atas dan bawah ya. Tapi untuk LC 300 mereka sudah menghilangkan cita rasa LC yang bisa dibuka bagasi atas bawah, karena sebenarnya kalau kita naik LC itu kita senang gitu loh. Kita duduk di bagian belakang, di mana bagasinya itu maksimal bisa duduk 200 kilo. Sekarang kayak gini gitu loh. Jadi banyak yang memberikan kesan kecewa kenapa LC memberikan bagasi seperti ini gitu loh. Jadi kok kayak nggak LC banget gitu ya kan. Tapi biar bagaimanapun kita tetap harus menghargai beberapa desain yang dibikin oleh LC 300 ini. Ya modelnya tuh keren gitu loh. Jadi kita bicara mau dikata mobil ini downgrade lain-lain, tapi orang tetap cinta sih sama LC 300 ya kan. Nah yang kedua, untuk LC VXR dia memberikan velg dengan nuansa warna black chrome ring 20, tapi di sini dia kasih ring 18 dengan velg yang modelnya sedikit agak aneh ya. Aneh banget ya kan. Terus yang kedua, kita kalau mau masang velg LC 300 ini sedikit tricky, karena biasanya velg ini itu PCD-nya 6x139 dan biasanya rata-rata kalau 6x139 itu offsetnya kecil-kecil. Sedangkan kalau untuk LC, ET-nya tuh harus di atas 30. Mau lu lebar 8, lebar 9, itu minimal ET-nya harus di atas 30. Kayak misalkan lu mau pakai lebar 9,5, minimal ET lu harus 52. Jadi kita agak sedikit susah untuk pemilihan velg. Dan juga kita mungkin harus ada tambahan add-on body kit over fender samping kalau misalkan kita mau tambahin velg ya. Terus di bagian interior. Nah, interior GR yang 70 tahun anniversary warnanya itu merah hitam. Nggak semua orang suka. Mungkin kalau kita bicara 20 tahun lagi ini seperti LC 80 atau 100, orang banyak cari yang warna hitam merah. Tapi untuk sekarang orang lebih suka interior yang seperti ini nih, full black, dan memang full black ini memberikan kesan yang lebih mewah dan juga mendapatkan rasa arogansi ya. Kalau kita bicara black on black tuh rasanya tuh mobilnya tuh gagah gitu ya kan. Dan juga yang kedua, ya seperti biasa sih John, ini negara MBG, jadi kalau misalkan kita bicara mobil mewah, lu akan harus membayar pajak yang lebih mahal. Pajak mobil ini sendiri di atas 30 jutaan, jadi kalau Anda orang yang kayaknya nanggung-nanggung banget ya kan, lu jangan beli LC deh ya kan. Iya, tapi balik lagi, ketika lu turun dari sini nih ya kan, tapi kalau lo pakai baju kayak gue pasti dikira ajudan, Con. Minimal lo harus pakai safari yang model mahal tuh ya kan. Oh, batik ah, kayak dari Laksmi Taylor ya, yang 7 juta gitu ke meja lo baru keren naik ini ya kan. Sepatunya Loro Piana ya kan. Lo nggak perlu pakai jam yang mahal-mahal deh. Smartwatch gini aja orang udah tahu lo siapa gitu loh ya kan. Jadi kita kalau bicara don't judge a book by its cover, tidak bisa mungkin untuk di Jakarta orang tetap akan menilai lu naik mobil apa. Maka dari itu kita lihat banyak sekali orang-orang yang pura-pura kaya atau mendadak pengen kaya, mereka
rumahnya kecil, misalkan rumahnya 90 meter, naiknya mungkin Alphard baru gitu ya kan, karena mereka merasa perlu brand image gitu. Jadi kalau kita bicara mobil yang tidak bisa mencerminkan kekayaan orang, mirisnya di Jakarta orang tetap menilai orang tuh dari mobil ya. Oke, kita buka dulu mesinnya. Nah, ini mesinnya yang sedikit tricky. 2021, mesin ini kan mesin pertama, mesin generasi yang boleh dikatakan hal baru di Toyota. Nah, kemarin pada saat gua nge-remap mobil LC300, ada beberapa kali gua ketemu fault yang tidak bisa ditemuin di DTC, alias kita nggak bisa scan di OBD kalau secondary turbonya nggak jalan. Karena dia modelnya twin turbonya two-way, di mana two-way sendiri bukan seperti VD engine, dua-duanya imbang. Jadi dia ada turbo yang besar dan turbo yang kecil, Om. Nah, turbo kecil ini ketika tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, horsepower yang akan dihasilkan lebih kecil, bukan lemot, Om. Tapi misalkan rata-rata 230 horsepower bawaan dari mobil, ini cuma 170-an horsepower. Nah, jadi lumayan jauh, dan ketika seperti itu, rev tidak menyarankan untuk dituning. Sedangkan lu bawa ke Toyota pun, Toyota tidak bisa menemukan penyakit. Karena by the data, by OBD, everything is going well. Dan secondary turbonya itu nyala dan nggak nyalanya itu nggak bisa kita prediksikan. Jadi kadang dia nyala, kadang dia enggak. Kadang dia nyala, kadang dia enggak. Nah, itu gue juga bingung tuh. Itu salah satu penyakitnya. Ya. Tapi kalau di 2023 ke atas, hampir 80% semuanya going well. Mobil yang gue jual ini tahun 2024, jadi harusnya masih aman. Oke, apa sih kira-kira perbedaannya antara 2024 sama 2025? Yang pertama, yang paling signifikan itu ada di bagian speedometer. Speedometer dia masih menggunakan jarum, dan 2025 sudah menggunakan full TFT. Itu improvement yang diberikan oleh Toyota. Tapi kalau gue pribadi, gue lebih suka yang masih jarum karena dia masih terasa seperti mobil gitu lah. Kalau semuanya layar kayak mobil China. Ya, kita cobain mobilnya. Oke, Joni, kita sudah di dalam mobil. Begitu lu masuk mobil, lu akan merasakan sensasi detak jantung lu yang lebih melambat dibandingkan dengan mobil lain ya. Karena dia kacanya sudah double glass dan juga kekedapannya itu benar-benar maksimal. Dan begitu lu masuk, lu akan disajikan dengan kokpit yang wow gitu loh ya kan. Sampai hari ini dari 2021 gue pernah nge-review, gue masih tetap amazed ketika gue masuk di mobil ini. Lu akan ngerasain namanya sensasi mobil yang bener-bener mahal gitu loh. Nah, jadi kalau kita bicara mahal ya, mungkin kalau orang sekarang tuh mahal karena layarnya bisa muter-muter, lain-lain. Tapi lu akan ngerasain ini mahal karena tombol-tombolnya semuanya tuh bener-bener bentuknya tuh bener-bener masih bold banget ya. Bold banget ya kan. Udah gitu lacinya bisa dibuka dua arah. Ada cool box juga, dan di sini ada drive mode yang memang memberikan lu sensasi. Ketika lu pakai comfort, suspensi akan berubah, transmisi akan berubah. Ketika lu pakai Sport S dan S Plus, dia suspensinya akan lebih keras dan tenaga torsinya juga akan lebih enak karena dia punya bukaan gas jadi lebih besar. Nah, yang kedua yang menurut gua kurang adalah bagian pengereman otomatisnya. Ini sangat-sangat sekali mengganggu. Jadi misalkan gini. Oke, kita lagi jalan gini nih, Om. Tiba-tiba motor depan lewat nih. Dia akan ngerem begitu. Ngeremnya. Nah, ngeremnya bener-bener cut gitu loh. Nah, itu kadang-kadang yang membuat orang-orang di jalan itu suka nabrak belakangnya LC itu. Nah, itu yang paling susah tuh. Jadi, itu sering kejadian, dan gue juga pernah kejadian naik Mazda 3 yang hatchback. Itu gue pernah kayak gitu tuh, enak banget, John. Bener-bener enak banget. Nah, ini salah satu plusnya daripada LC200 PXR. Setir dia jauh lebih enteng dibandingkan dengan LC200. Gue udah nggak bisa berkata-kata sih kalau udah masuk mobil ini. Gila larinya John, mobil John. Jambakannya bukan main, luar biasa. Ini pakai Sport S Plus. Tapi kalau misalkan kita nggak suka drive mode yang jengat-jengat, kita cukup rubah ke normal mode aja. Dan ini udah sangat-sangat cukup menurut gue untuk harian. Dan dari segi full consumption sendiri, LC300 ini memiliki lebih nilai plus dibandingkan dengan LC200. 200 sendiri itu consumption-nya di 1:7-8, dan ini mungkin bisa 1:9-10 dikarenakan cc yang jauh lebih kecil. Jadi itu mungkin salah satu consideration dari Toyota membuat cc-nya lebih kecil agar full consumption-nya juga lebih baik. Tapi kalau kita udah naik LC rasanya
Full Nggak consumption peduli. bukan masalah ya, tapi Iya. mungkin kalau udah 1:5 agak sedikit anjing ya kan. Apalagi kalau misalkan lu pakai 1:5 dengan bahan bakar 30.000 liter, lu akan tetap berasa juga sih, karena Iya. ketika lo jalan 40.000 km dengan mobil 1:5, lu akan habisin bensin ratusan juta, bos. Benar. Varian LC yang kayak gini ada yang pakai subtank nggak sih, Bos? Jadi kalau LC dari semenjak 200 dia sudah tidak lagi ada namanya subtank seperti LC 100. Misalkan lo beli Saharanya LC 200, dia tidak ada subtank, tapi dia mempunyai tangki yang jauh lebih besar. Jadi kalau nggak salah itu perbedaannya itu sekitar 24 liter sampai 30 liter. Oh gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga speakernya sudah pakai JBL Premium Sound, off axis tweeter, lalu ada mid range, ada di bawah mid bassnya juga. Jadi ini audionya menurutku sudah cukup oke. Tapi ada kekurangannya, dia belum bisa Android Auto dan Apple CarPlay. Sayang ya. Ini mobil mahal loh, John. Ini mobil hampir 3M loh. Iya. Jadi mungkin gue belum pernah coba juga sih pakai kabel. Kalau pakai kabel mungkin bisa ya, tapi by wireless ini nggak bisa gitu loh. Kecuali lu punya aplikasi Miracast. Tapi mungkin untuk laki-laki yang lebih introvert, WA lu nggak kebaca, bos. Oke? Iya dong. Kadang-kadang kan kita lagi ada WA nama grup-grup motor gitu ya kan, nggak kepengen dibaca. Iya, bukan dari perempuan lain, enggak. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa kekurangan juga yang menurut gue sangat-sangat penting, kayak apaan, John? Hah? Apaan, John? Yang biru? Apa yang warna merah? Ini kekurangannya ini, John ya. Ini ada nggak ada pedal shift? Awas lu ya. Sore-sore lari pagi enak. Lari sore di sini enak juga, Om. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita beli Land Cruiser, lo mungkin bukan tipikal yang akan tahu spek mobil dan lain-lain. Jadi hampir 80% pengguna Land Cruiser di Jakarta ya, terutama Land Cruiser the current mode yang model terakhir, itu biasanya beli karena mereka udah naik LC dari muda. Nah, jadi setiap kali ada LC baru keluar, mereka punya. Yang kedua, mungkin orang naik LC itu sebagai status sosial mereka. Mereka ingin memantapkan bahwasanya mereka tuh udah di level ini loh, gitu loh. Mereka punya LC 300 gitu loh, ya kan? Nah, jadi kalau untuk koleksi, mungkin barang ini bukan menjadi barang koleksi, tapi lebih ke arah barang yang untuk bikin orang tahu diri lu siapa gitu loh, tahu lu tuh siapa gitu loh. Jadi kalau kita bicara koleksi, mungkin kita bicara LC 200, 100, 80, 70, 40 gitu ya kan. Jadi kalau LC 300 nih, yang lu pakai harian nih, sampai kilometer 80.000, 90.000, top. Artinya lo adalah orang yang mapan, Johnny. Ya kan? Oke, jadi seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih buat teman-teman Johnny yang sudah nonton video Johnny. Oke, jangan lupa untuk subscribe. Bye-bye. Left my shoes in the roadside dust. Burned out plans I used to trust. Sky unfolds like an open page.